kasih, Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Insan Mesra dipancarkan dari Jalan Baumas CP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Saya hadir kembali membersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com dan sekarang kita juga live di Facebook Radio Mesra. Edisi siar kami hari Jumat tanggal 20 Oktober ya. Bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra. Kita jumpa di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Di depan saya sudah hadir Bapak Ustaz yang selalu setia menemani kita di acara ini, yaitu Bapak Ustaz Rosidin Asundawi BAMA ya. Baik Insan Mesra, sekarang pukul 10:23 kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik saja. Kita juga berharap ya Ustaz, mudah-mudahan pendengar kita semuanya ya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materinya Ustaz hari ini Ya, bagian kedua. Keduanya. Hukum mengusap sepatu saat wudu dan wudunya orang yang pakai perban, bukan sorban tapi perban. Perban. Iya, Insan Mesra juga boleh bergabung nantinya di layanan telepon kita 085395350907. Misalkan ada yang ingin bertanya di luar materi, boleh Ustaz ya? Ya, boleh semua. Ya, silakan bergabung nantinya di layanan telepon kita. Kita efisienkan waktu kita Ustaz ya, silakan dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengatur, mensutradarai, menskenarioi seluruh kehidupan makhluk yang nampak, yang tidak nampak, semuanya diskenarioi, disutradarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Dai Dialog Agama Islam pada Jumat kali ini tanggal 20 Oktober ya, insyaallah kita pembahasannya masih di seputar tentang mengusap sepatu bagi orang yang wudu tapi mengusap sepatunya, bagian keduanya. Bagian kedua Ustaz ya. Iya. Untuk mempercepat kita sama-sama memulai, dan sebelum kita dimulai kita sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sama-sama sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan sama-sama istighfar nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masu alal khuffaini jaizun bi thalathati syurutin ayyab tadi'a lubsahuma ba'da kamil taharati wa ayyakuna satiraini li mahalli ghusli fardhi minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Di bab tentang mengusap sepatu ketika kita berwudu. Nah, jadi kalau kita pas pakai sepatu, andaikan kita pakai sepatu mungkin di daerah dingin kah, ataupun tidak di daerah dingin tapi kita mungkin lagi tugas tentara atau apa, pakai sepatu terus, kalau dicopot repot. Nah, nanti ketika ini tinggal diusap saja, tapi dengan beberapa syaratnya, yaitu ketika memakai sepatunya itu sudah dalam keadaan suci dulu, sudah kalau ada hadas besar berarti sudah mandi besar. Kemudian kalau belum wudu dia harus wudu dulu. Kalau sudah suci maka baru pakai sepatunya. Dan syarat sepatunya salah satunya itu sepatunya yang menutupi kedua mata kakinya.
Kalau sepatu kantor nggak bisa karena pendek ya. Ya. Yang penting sepatunya itu menutupi kedua mata kaki, dan kalau air dituangkan, kalau air diguyurkan ke sepatu kita tidak tembus airnya ke dalam, maka sepatu yang seperti itu boleh nanti ketika kita berwudu cuma cukup diusap saja. Seperti itu. Kemudian tadi Diusap cuman di atasnya doang Pak iya, Ustadz, di nggak atasnya sampai doang. di bawah. Enggak. Nah, cuma atasnya doang. Kemudian tadi syaratnya sebelum itu harus kita wudhu dulu sempurna, baru pakai sepatu. Nah, kalau sudah pakai sepatu itu yang memenuhi syarat, maka nanti ketika batal kita wudhu seperti biasa, tapi pas bagian air cukup diusap saja. Gitu. Nah, kemudian salah satu syarat sepatunya juga, memang sepatunya bisa untuk digunakan berjalan gitu. Ataupun kalau di sini mungkin belum ada ya khuf, itu kalau kami dulu belajar di Pakistan ada khuf kayak modelnya kayak apa namanya, kaos kaki, kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Jadi kan kalau disiram pun tidak tembus itu. Nah, agak-agak lentur itu, karena kalau musim dingin pakai itu hangat terus. Nah, jadi umpama Seperti kita karet barangkali Ustadz ya. kayak karet lah gitu, tapi kayaknya bahannya itu kayak dari kulit seperti itu. Jadi itu cukup diusap saja seperti itu. Kemudian salah satunya juga wayam sahu al mukimu yauman walailatan, kalau orang menetap, kalau orang tidak bepergian, tidak berperjalanan, itu durasinya itu cuma sehari semalam. Andaikan umpama kita nih di sini, mungkin kita nggak mau ribet, sepatunya mau dipasang terus, berarti umpama mau pakai nanti sekarang wudhu sempurna langsung pakai sepatu. Nah, kita masih di Parepare terus, nggak ada pergi kemana, Bisa, berarti pakainya ya bisa. Pakainya sekarang di sini berarti pakainya jam 10:30, berarti nanti habisnya, durasi masa waktu habisnya Jam sampai 11? besok jam 10:30 lagi. Sehari semalam sama dengan 24 jam. Seperti itu. Tapi kalau wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna, kalau orang musafir, orang berperjalanan, dia 3 hari 3 malam. Berarti umpama kita Agak panjang, Ustadz, ya. mau kemana kah, pergi kemana, sekarang jam 10:30 sudah wudhu, langsung pakai sepatu yang menutupi mata kaki, yang memenuhi syarat lah untuk bisa diusap. Maka kalau sekarang mulainya jam 10:30 berarti 3 hari 3 malam ke depan, sampai 10:30 lagi habis. Berarti harus dimulai dari Berwudu awal lagi. lagi. Berwudu lagi, Ustadz. Berwudu sempurna lagi. Seperti itu. Wabtida'ul muddati min hina yuhditsu ba'da lubsal khuffaini. Kemudian batalnya ataupun kapan mulai lagi, harus dimulai dari awal lagi. Umpama kita ini apa namanya Indonesianya apa, BAB BAK. Ya. Buang air kecil, buang air besar. Buang air kecil, buang air besar. Kalau buang air kecil, buang air besar kan batal tuh wudunya. Kemudian cebok. Nah, nanti kita berarti dimulai lagi. Dimulai dari Awal lagi. Gitu. Wabtida'ul muddati min hina yuhditsu ba'da lubsil khuffaini. Maksudnya kalau sudah batal maka tinggal pakai lagi. Wudu sempurna baru pakai lagi. Fa'in masaha fil hadari thumma safar aw masaha safar thumma aqama atama masah. Ayubtil masu bi thalathati asyaha. Batalnya mengusap sepatu itu, batalnya ada 3 hal, yaitu yang pertama bi khal'ihima, yaitu dengan mencopot sepatunya. Kalau sudah pakai, kita sudah wudhu jam 10:30 nih, kemudian langsung pakai, ini terhitung. Nanti tiba-tiba kan ini kita memang sengaja mau pakai sepatu terus nih, pas zuhur wudhu sempurna, nanti pas bagian kaki tinggal diusap, nanti jam 2 atau jam 2:30 mungkin tiba-tiba kita copot sepatunya, maka berarti batal kita mengusapnya. Maksudnya batal berarti nanti kalau mau sholat lagi berarti harus wudhu lagi karena sudah dicopot itu sepatunya. Wudhu sempurna harus kepake terus, harus terpakai terus. Harus terpakai itu. Kalau sudah copot berarti sudah batal berarti lagi. Maksudnya nanti wudhunya wudhu sempurna lagi. Kalau mau pakai ya berarti wudhu disiram dulu kakinya di wudhu sempurna, baru setelah itu pakai sepatu. Kalau mau pakai sepatu lagi gitu. Ustaz, tapi ada ini pertanyaan dari samping dari jendela. Ini pertanyaannya sehubungan dengan pelaksanaan ini wudhu tadi, Ustaz. Iya. Apa ini? Kalau misalkan sudah BAB, saya Ani, kalau Ustaz Tabe, kalau misalkan sudah BAB ya, terus apakah kita diwajibkan mandi atau nggak mandi tapi langsung berwudu aja? Bagaimana ini? Ya, kalau kita sudah buang air besar,
ataupun buang air kecil, tinggal dicebok. Setelah cebok, kalau kita mau sholat wudu, ataupun kalaupun tidak wudu tidak mengapa. Tapi bagusnya ya tetap jaga, kalau mau mengamalkan itu supaya suci terus, berwudu bagusnya, abdulnya sunat wudu. Jadi tidak perlu sholat, mandi dulu, Ustaz? enggak perlu mandi. Yang wajib mandi itu kalau kita habis hubungan badan ataupun keluar mani ataupun habis dari head, bersih dari head dan sejenisnya, itu wajib mandinya itu. Tapi kalau kita mau mandi setelah hubungan badan, setelah BAB, buang air besar, mau mandi pun tidak mengapa. Tapi itu bukan kewajiban, itu mandi kayak karena saya pengen mandi saja, karena segar, karena apa. Andai kan kita tidak mandi tidak mengapa. Iya. Gitu. Sebelum kita lanjut, Ustaz, saya mencoba menyapa dulu teman-teman yang sudah gabung di Facebook. Ada Aldi Bro, Pak Aldi di Pangapara, Lembang, Pindrang. Terima kasih, Pak Al. Silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kemudian Bu Hajarana Umar juga. Terima kasih selalu mendengarkan acara ini ya. Kemudian juga sama Edan Dista Putri di Mangkosok. Terima kasih mendengarkan acara ini. Lanjut lagi, Ustaz. Ya. Kemudian tadi sudah syarat-syarat daripada yang membatalkannya. Tadi yang membatalkannya itu dengan mencopotnya. Ataupun yang selanjutnya, wanqidha'il muddati, yang selanjutnya yang membatalkan kita mengusap, pakai sepatu mengusap karena sudah habisnya masanya. Masanya sudah habis. Andai kan tadi kan sudah jelaskan di depan, kalau tidak berperjalanan, orang mukim, tidak kemana-mana, maka sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam berarti sudah 24 jam, ya sudah batal itu. Maksudnya nanti harus mulai dari awal lagi. Nah, kalau nanti diusap lagi nggak sah. Harus dicopot dulu, wudu sempurna seperti biasa, kakinya pun dibasuh, baru kalau mau pakai sepatu lagi silahkan pakai sepatu, dihitung dari situ lagi sehari semalam lagi. Seperti itu. Kemudian wama yujibul gusla. Terus yang membatalkan itu, yang membatalkan mengusap pakai sepatu itu apa-apa yang mewajibkan mandi besar. Kalau umpama kita pakai sepatu itu kan cuma cukup diusap, tapi kita head ataupun mimpi basah, bagi yang belum kalau laki-laki belum menikah biasa mimpi basah, ataupun head ataupun habis hubungan badan kalau yang sudah bersuami istri. Nah, ini kalau dengan perbuatan seperti tadi, dengan tadi ciri-ciri seperti tadi, maka batal. Berarti nanti mandi besar seperti biasa, wudu seperti biasa dibasuh, baru kalau mau pakai sepatu lagi silahkan pakai sepatu lagi. Seperti itu. 3 hal yang membatalkan mengusap sepatu itu. Nah, itu pertama dengan mencopotnya, kedua karena habis masa durasi waktunya, kemudian yang ketiga karena ada perkara yang mewajibkan mandi. Iya. Seperti itu, mandi besar. Itu udah. Untuk masalah membasuh sepatu ini sepertinya mentok sampai di sini, Ustaz, ya. Kita berlanjut lagi ke selanjutnya, yaitu waktu ini berwudu pakai perban, bukan sorban tapi perban. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Siapa tahu adik-adik ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Nanti Pak Ustadz akan mencoba ini. Ada yang bertanya ini, Ustadz, di Facebook, di WA. Mau tanya, Ustadz, bolehkah baju yang dipakai BAB dipakai sholat? Ya, jadi salah satu syarat sholat itu pakaiannya suci, tempatnya suci, badannya suci. Nah, itu kalau walaupun baju ini dipakai ke kandang sapi, dipakai ke kandang apa, ataupun dipakai BAB, BAK, dipakai kerja, dipakai di sawah, dipakai kerja bengkel, walaupun kena oli, kena apa, kelihatannya kotor, kena debu apa semua, selama tidak kena najis, sah, suci. Itu pakaiannya. Apalagi kalau kita BAB, mau ke WC, mau apa nih, pakai seperti ini, keluar lagi, sholat duha, sholat apa, sholat wajib, boleh. Yang penting bajunya memang tidak terkena najis. Boleh semuanya. Tapi mungkin adabnya Ustadz ya. Kalau biasanya kita ini, saya pribadi adatnya begitu. Kalau misalkan mau sholat ya ganti baju lagi, nggak dipakai tadi yang kita pakai jalan-jalan ke sana kemari. Mau sholat ganti baju lagi gitu. Baju lagi, Memang kita sudah siapkan baju khusus untuk sholat. Tapi andaikan umpama kita memang mungkin lagi lagi ribet atau lagi di perjalanan, pakai itu pun tidak mengapa. Tapi kalau selagi kita nyantai, nggak keburu-buru, bagusnya pakaian yang tadi untuk kerja memang
Nah, apa salahnya? Apa perbuatan kita, kecapean kita, gonta-ganti lagi itu terhitung pahala kalau untuk ibadah. Jadi untuk penanya di WhatsApp tadi ini ya, itu jawabannya Pak Ustadz. Saya rasa sudah sangat-sangat dimengerti bahwa baju yang kita pakai BAB sepanjang tidak terkena najis boleh dipakai sholat. Tapi alangkah bagusnya ya gantilah. Iya. Ya lanjut Ustadz. Ya. Itu yang ini masalah khuf atau apa Indonesianya, masalah mengusap sepatu sudah selesai. Jadi lanjut ke pembahasan tentang masalah apa itu di judulnya, orang yang punya perban berwudu. Nanti mandi juga bisa pakai gif, pakai perban. Nah, itu kalau dalam hukumnya sahibul jabiroh. Sahibul jabiroh, maka dalam hukum bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa tayammamu wa yusalliya wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Sahibul jabirah maksudnya orang yang punya perban. Kalau zaman dulu perbannya ada dua. Ada yang sama seperti zaman sekarang juga, ada yang memang untuk patah tulang, ada yang memang untuk luka. Kalau patah tulang atau apa dan sejenisnya biasanya pakai zaman dulu pakai kayu-kayu, pakai yang keras kan, ditopang kayu nanti diikat seperti itu. Nah, itu terkadang juga menurut tabib. Kalau zaman dulu kan tabib bukan kalau dokter zaman sekarang. Tabib itu ahli kesehatan di zaman dulu karena belum ada alat-alat kedokteran, maka disebutnya pun tabib atau ahli pengobatan bahasa Arabnya. Tapi di Indonesia kan dinamai tabib. Nah, itu ahli pengobatan. Maka biasanya itu ada yang memang terkadang tidak boleh dibuka, ada yang memang terkadang boleh dibuka, ada yang memang terkadang dia itu kalau kena air membahayakan, ada yang tidak. Nah, ini terhukumi semua. Terus kalau yang luka itu pun perban, tapi perbannya itu untuk yang lukanya saja, bukan seperti tadi dipakai penyangga, pakai batang-batang pohon. Kalau sekarang mungkin ada alatnya, gipka atau apa. Itu. Jadi kalau ada orang yang menggunakan perban di anggota tempat wudhu, kalau di selain anggota tempat wudhu kan nggak ada urusan kan, kita wudhu silakan, kecuali pas mandi besar. Maka ada hukum. Jadi kalau kita ada luka, andaikanlah contohnya lukanya di tangan di sini, entah patah, entah memang tidak boleh kena air karena jatuh dari motor apa dan sejenisnya, kan ada perbannya. Dan dokter mengatakan bahwasanya itu jangan terkena air. Maka bagaimana berwudunya? Itu kalau kena air akan membuat lama, kadang juga akan lebih membahayakan. Maka tidak usah diwudukan. Nanti wudunya itu seperti biasa, wudu yang boleh kena air, yang ini disempurnakan. Berarti kalau wudu sesuai urutannya dulu, mana dulu? Berarti kalau mau ambil sunahnya juga kumur-kumur, hidung, wajah, tangan kanan. Kalau tangan kanan berarti umpama lukunya di tangan kanan nih, di sekitar anggota jam tangan, karena kami memakai jam tangannya di kanan. Ini pas di jam tangan ini luka, wudu seperti biasa. Yang bisa dibasahi. Setelah itu berhenti dulu ini. Setelah itu kita tayamum. Tayamumnya bukan diusap bagian yang lukanya saja, bukan. Tayamum sempurna seperti biasa. Nah, itu wajah satu kali. Ambil lagi tangan satu kali. Kemudian yang ini untuk yang kiri sudah. Ini tayamum ini pengganti luka yang diperban yang tidak boleh kena air. Setelah itu lanjutkan wudu seperti biasanya. Enggak disempurnakan dulu wudunya, Ustaz? Enggak. Bisa juga dengan sempurna. Disempurnakan dulu wudunya, kemudian tayamum. Tapi kalau sesuai urutannya, tertibnya, kalau wudu seperti biasa dulu, wudu apanya dulu, baru kalau pas bagian ini, karena kan sesuai tertib wudu itu, tertibnya. Kalau pas bagian tangan berarti pas di anggota tangan yang bisa dibasahi. Setelah itu tayamum, karena di sini tidak bisa dibasahi karena ada perbannya, tayamum seperti biasa. Baru setelah itu lanjutkan wudunya. Lain halnya kalau mandi, beda lagi, nanti mandi bisa tayamum dulu baru mandi. Gitu. Kemudian wa tayamu wa yusalli wa tayamu wa la yada ta'alin kana wada'aha ala tuhrin. Kalau memasang ininya, kalau memasang perbannya, memasang gipnya, memasang Indonesianya itulah penyangga atau apa,
ketika masakannya sudah dalam keadaan suci, maka nanti sholatnya tidak usah dikodok. Tapi kalau memakainya tidak dalam keadaan suci, maka nanti sholat tetap biasa sholat, tapi nanti kalau sudah sembuh total dikodok juga. Dikodok juga. Kalau memakai ketika masang perbannya, Iya. mungkin ada hadas besar atau apa belum suci, maka diulangi lagi. Sholatnya dikodok lagi nanti Dikodok Ustaz, lagi. kalau misalkan udah sembuh. Iya, sembuh gitu. Sebentar Ustaz, kita beralih dulu ke Facebook ini. Banyak pertanyaan yang masuk. Pertama dari Eda, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, saya kemarin ke dokter praktek, katanya aku kena rematik, jadi dianjurkan tidak boleh kena air terlalu. Sedangkan tiap malam aku selalu bangun untuk sholat tahajud. Apakah sah wudhu aku kalau pakai air hangat Ustadz? Ya. Terima kasih. Ya. Iya. Jadi wudhu itu sah pakai air apapun, air biasa, air putih, air apa namanya, yang penting suci. Ataupun airnya mau dimasak dulu, silahkan air hangat. Kalau air galon silahkan, bawa pas kebetulan air pumpnya ataupun mati lampu atau apa, ada air galon, silahkan pakai air galon. Ataupun air galonnya di dispenser, ambilnya maunya dicampur yang normal sama yang ini supaya hangat, sah. Air panas dipanaskan dengan sempurna boleh. Yang makruh itu air panasnya dipanaskan dengan sinar terik matahari, wadahnya pun yang terbuat dari bahan tambang selain emas dan perak. Contohnya gini, kita punya wadahnya terbuat dari bahan tambang, entah besi, entah apa, Bejananya selain maksudnya, bejananya, Ustaz, ya, wadahnya, wadah airnya, tapi bukan terbuat dari emas dan perak. Nah, itu ditempatkan di luar rumah, diteriki dengan langsung oleh sinar terik matahari. Kita menggunakan air yang disinari terik oleh matahari itu yang makruh. Boleh tapi makruh. Kenapa? Yurathul barosi, karena biasanya akan mewarisi ataupun akan mengakibatkan penyakit baros ataupun kusta dan sejenisnya, penyakit kulit. Boleh, sah, tapi makruh. Tapi kalau dipanaskan dengan sendirinya, digodok dulu dimasak di kompor dulu atau di dispenser, silahkan, tidak makruh. Boleh, sah, menggunakan air yang hangat. Mau mandi besar, mau wudhu, mau cuci piring, cuci baju, seperti kami dulu belajar di Pakistan, India ataupun Pakistan, sama musimnya. Itu ada musim panas, dingin, ada musim salju, musim gugur. Ini kalau musim dingin itu kran-kran itu ada dua mata memang. Satu normal, satu panas. Jadi digabungkan jadi hangat. Kayak kami mandi, kami nyuci pun pakai air hangat. Kalau enggak, ya kedinginan, itu airnya sangat dingin juga ketika musim dingin. Seperti itu. Terima kasih juga untuk Amin Tobaru yang ada di Malaysia mendengarkan mesra di sini. Ya, makasih Amin Tobaru di Malaysia, mudah-mudahan sehat selalu. Ini teman di sana, Ustaz. Amin, ya Allah. Amin, semoga berkah. Oh, maksudnya Eka, maksudnya dokter katanya menganjurkan supaya tidak boleh kena air terlalu pagi. Iya, ini kan biasanya sholat tahajud tengah malam, tapi anjurannya dokter tidak boleh kena air terlalu pagi. Iya, kalau mau pagi-pagi banget mungkin nanti akan dingin sekali, akan mempengaruhi kesehatannya. Di hari yang lain pun, andaikan tidak pagi pun, kita mau pakai air hangat boleh, apalagi ada sebab. Kalau sebabnya seperti orang kalau masih pagi-pagi dingin, saya sama seperti saya juga. Kalau pagi-pagi kalau lagi terasa dingin, saya campur airnya dengan air yang hangat. Kalau lagi malas ke dapur, masak, ya ambil yang di dispenser itu yang sudah hangat, yang sudah panas, dicampur. Air panasnya ambil, air dinginnya di keran. Nah, gitu. Jadi boleh pakai wudhu, mandi besar, apapun pakai air yang hangat ataupun dimasak dulu, silahkan. Sah semuanya. Asal tidak yang mendidih. Iya, mau mendidih. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Hajrana Umar, Ustaz. Tolong diluruskan dan pencerahannya Pak Ustadz. Kemarin itu ada jemaah tablik atau istilah orang di sini Pak Janggo-Janggo dari Jawa Timur di masjid kami di kampung. Setiap selesai sholat berjamaah, ada di antara beliau yang maju ke depan membacakan beberapa hadis di antaranya. Tolong diluruskan kalau salah, Ustaz. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid di tempat azan dikumandangkan selama 40 hari berturut-turut tanpa putus dan tidak ketinggalan
takbiratul ihram akan dibebaskan dari siksa api neraka. Iya. Ya, dalam konteks hadisnya betul ya, Ibu Hajrana Umar, itu dalam hadisnya barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam, dari awal mula memang dari takbiratul ihram dia ikut juga, bukan lama-lama apa imam sudah takbiratul ihram dia baru santai-santai di luar, nanti ngobrol dulu baru menjelang ruku ataupun baru imam wal-baulin amin ada dia masuk, tidak. Pokoknya ketika sudah imam takbir kita pun mengikuti dari awal. Nah, itu durasinya selama 40 hari dan kita mengikuti berjamaah bersama imam dari takbiratul ihramnya imam bersama mengikuti tidak terlalu lama. Nah, maka kalau selama 40 hari dalam hadis tersebut nanti insya Allah kita akan dibebaskan dari dua keuntungan, dua kebebasan. Yang pertama dari sifat munafik, yang kedua dari dibebaskan dari siksa api neraka. Kalau dalam hadis tentunya kita sholatnya juga ya kalau kita sholat betul-betul dan sungguh-sungguh dan fokus khusyuk, insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Memang betul dalam hadisnya seperti itu. Memang seperti yang disampaikan ini Ibu Hajrana, di masjid saya juga Ustadz, kebetulan ada anak mondok di belakang, jadi setiap kita habis sholat berjamaah, salah satu di antara mereka itu diwajibkan untuk berdiri sejenak untuk membacakan hadis ya. Betul. Alhamdulillah itu bisa tambahan ilmu. Selama itu yang dibacakan itu hadis ataupun Al-Quran, ilmu agama. Kalau tidak dari hadis, dari kitab-kitab yang betul-betul dari kitab-kitab, biasanya kalau ini ya pesantren pasti itu, kitab-kitab, itu kan ilmu agama, tidak apa-apa, itu tambahan-tambahan ilmu seperti itu. Iya. Ya, dilanjut lagi Pak Ustadz, sepertinya kita masih ada kesempatan beberapa menit ke depan lagi. Kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya umpama kalau mandi besar ini, mandi besar bagi orang yang punya perban ataupun punya luka yang tidak boleh kena air. Nah, ini kan dinamai sohibul jawair juga, orang yang mempunyai perban, mempunyai luka yang tidak boleh kena air, maka dia mandi besarnya, yaitu kan sesuatu yang masih boleh kena air, maka dia harus pakai air. Umpama lukanya nih, ada orang habis dioperasi, entah di sininya, entah di mananya, seperti kemarin Ustadz Ubaidillah Al-Bugisi, semoga Allah jaga beliau, amin. Beliau kan habis dioperasi juga, sakit gula juga. Nah, itu andaikan ada di sini luka mana, andaikan umpama ada orang dioperasi sebelah mananya, umpama sebelah sininya, yang lain masih boleh kena air. Yang lain masih boleh kena air, yang ini habis dioperasi ada perbannya, ada apanya, tidak boleh kena air. Tinggal di lapis ini sebelah sininya kasih apa supaya tidak terkena air, plastik atau plastik buah yang merekat itu kan tidak bisa tembus, ataupun isolasi silahkan, ataupun apa silahkan, yang penting ketika mandi besar dia tidak terkena air boleh. Yang lainnya dimandikan seperti biasa. Nanti yang ininya ditayamumi, bukan ditayamuminya juga bukan berarti yang lain dibasahi, ini tayamumi pakai pakai tanah ditempelin, bukan. Tayamum seperti tadi. Nah, itu mandi besar dulu, yang bisa kena air dikenain air, terus ininya ditayamumin. Tayamuminya itu tayamum seperti biasa, nanti wajah satu kali, tangan kanan dan kiri satu kali sudah sah. Terus mana dulu? Apakah kita tayamum dulu atau mandi dulu? Bagusnya itu tayamum dulu baru mandi, supaya terhilangkan ininya bekas tayamumnya, bekas debu-debunya. Tapi dulu. Kalau misalkan Ustadz ini kan tayamum cuma mengusap wajah dan tangan, kedua tangan. Tapi kalau misalkan di kaki tidak perlu tayamum. Di kaki? Iya. Di kaki kan kalau umpama maksudnya tidak perlu diusap gitu? Enggak, maksudnya ini kan kalau lukanya atau gimana? Lukanya Ustadz. Kalau lukanya di kaki sama aja. Umpama lukanya di kaki nih, luka di kaki kan pengganti tayamum, pengganti mandi besar itu kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak boleh dikenai air, maka digantinya dengan air. Walaupun lukanya itu di kaki, kan kaki bukan anggota tayamum, ya kan? Kan sedangkan syarat tayamum itu yaitu membasuh wajah dan kedua tangan. Kaki kan bukan anggota tayamum. Sama seperti tadi juga, lukanya andaikan di perut, perutnya diperban atau apa bagian mana, kan itu bukan anggota tayamum.
Iya. tapi tidak boleh kena air bagian itu. Maka nanti bagian itu digantikan dengan tayamum. Tayamum sempurna, itu wajah 1 kali, tangan kanan dan kiri 1 kali, baru mandi besar. Seperti itu. Gitu. Yang penting yang masih bisa dikenain air, maka harus kenain air. Yang tidak bisa kena air, yang tidak boleh dikenain air, digantikan dengan tayamum. Terus mana dulu, mau mandi dulu atau tayamum dulu? Boleh dua-duanya, tapi afdalnya, bahkan di sini pun dijelaskan bagusnya yaitu ini dulu, tayamum dulu, baru apa Indonesianya, mandi besar, supaya liyuzila turab, supaya hilang ininya, apa namanya, debu-debu tanah-tanahnya gitu. Iya. Kalau wudu urutan, kalau wudu harus urutan, nggak boleh tayamum dulu baru wudu. Kalau tadi kan lukanya di tangan, berarti pas yang lain diwuduin dulu. Tapi pas tangan di sini, maka langsung tayamum. Karena pengganti ini, kalau wudu kan nggak boleh diacak-acak. Kalau mandi besar silahkan dari mana saja, iya. dimulai. Makanya boleh tayamum dulu, baru mandi besar, seperti itu. Ada pertanyaan Ustaz dari Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum, kalau saya sambil jalan baca sholawat Nabi sampai di masjid, apa saya berdosa Ustaz? Nah, sholawat itu berpahala Ibu. Zikir apapun berpahala, dimanapun berpahala. Apalagi tujuannya mulia, ke masjid, kemana, bahkan ke WC pun boleh bersolawat, tapi dalam hati. Zikir apapun di WC boleh, dalam hati. Tapi dalam hati. Dalam hati. Andai kan azan kan kita disuruh mendengarkan, ketika azan berkumandang mendengarkan dan juga menjawab. Tapi karena kita posisinya lagi di WC, di dalam hati jawab. Kemudian kalau azannya selesai, doanya pun di dalam hati. Kalaupun kita meninggal di WC, kita dalam keadaan zikir, wah, terhitung pahala besar, terhitung syahid, seperti itu. Maka apalagi ini mau ke masjid, mau kemana pun, kita mau ada hajat, sholawat dulu Bu, ada hajat, sholawat, berwasilah pelantara kepada Nabi Muhammad, pasti dimudahkan itu apa-apa. Kalau kita mau apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, sholawat. Mau apa, sama seperti istri saya, mau beli apa namanya itu skincare, habis, oh ya mau beli apa lagi, facial foam, apa yang kecantikan banyak itu. Bagi para suami, apapun itu untuk istri kita, selama bukan untuk poya-poya, berikan saja, berpahala, menyenangkan istri, menyenangkan keluarga, berpahala. Nanti akan buka, akan Allah ganti, akan Allah mudahkan rezeki-rezeki yang lain. Untuk anak mau apa, istri mau ini, tapi diusahakan baca juga sholawat. Alhamdulillah itu semua. Mau ini sholawat, mau apa, facial apa, kan banyak itu yang perempuan itu. Kalau untuk kecantikan saya nggak ngerti malah. Ini untuk ininya, ini untuk malamnya, untuk siangnya, untuk apa. Iya, nggak apa-apa, untuk kebaikan selama dipakai kan, karena bukan untuk poya-poya kok. Sholawat dulu, mau ini, oh ya sholawat dulu, diajarin istri kita juga di sholawat. Bismillah kalau untuk kebaikan, kecuali untuk yang poya-poya. Oh Bi, ini ada teman datang, kita yuk mau jalan di sana, oh ya bismillah, sholawat, kita makan bareng apa semua, oh ini sholawat. Biasa kalau saya kebiasaan di rumah itu Ustaz, kalau pagi suka putar sholawat Nabi yang 1000 kali itu. Ya 1000 kali. 1000 kali itu. Tapi apa ya? Cuman mendengarkan. Kadang ikut, kadang ini. Iya, kadang ikut, kadang enggak. Cuman pokoknya dengar doang, tapi kadang ikut, kadang enggak. Alhamdulillah, itu udah bersyukur, kita mau mendengarkan kebaikan berpahala, mendengarkan zikir, mendengarkan apa itu berpahala. Apalagi kalau kita mau ikut menghayati berpahala. Kan dalam hadisnya itu man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyron, itu dalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Syekh Asyadzili. Asyadzili itu apa, Thariqah Asyadzili itu di mimpi berjumpa Nabi, menanyakan, ya Rasulullah, dalam hadisnya kan engkau bersabda, orang yang bersolawat 1 kali maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalas 10 kali. Itu maksudnya fil hadari am ghairil hadir, maksudnya itu ketika fokus atau tidak. Nah, kata Rasulullah menjawab, itu ya Allah membalas 10 kali itu, satu sholawat dibalas 10 bagi orang yang tidak fokus. Iya. Terserah mau apapun, dia mungkin lagi nonton TV sholawat, lagi sambil nyapu sholawat. Ya, sholawat. Tidak fokus padahal tapi sholawat. Syukur itu udah itu pahalanya 10 kali, Allah sendiri membalas 10 kali. Amma fil hadari, adapun bagi orang yang sholawatnya menghadirkan keagungan Nabi, khusyuk, membayangkan Nabi ataupun apa,
betul-betul ini menghayati, maka Masya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah sendiri yang tahu pahalanya begitu besar. Maka kita sholawat tidak fokus zikir saja, mau sholat mau khusyuk nggak khusyuk, yang penting saya sholat, terserah nanti di akhirat, yang penting saya tidak ditanyai kenapa kamu tidak sholat, mau khusyuk nggak khusyuk urusan nanti, yang penting fokus, yang penting kerjakan. Saya zikir apapun itu, yang penting kan jadi saksi. Nanti makan aktor filan kan aktor fadan, barang siapa yang banyak pekerjaannya banyak juga pahalanya. Sama orang yang kerja, coba kalau kerjanya cuma jam berapa mungkin biasa saja, tapi kalau ada mau lembur tambahan lagi ketika jam istirahat dia mau ngojek, mau grab, tambahan lagi, ya gitu, mengambil kemanfaatan. Sama seperti ini juga, oh saya mau amalnya banyak, ya udah daripada diam zikir, mau apa, mulut kita bergerak untuk ibadah terhitung pahala, hatinya tawajuh pahala juga, ataupun dengan tangan, dengan apa, dengan yang lain berpahala semua selama untuk kebaikan. Iya Ustaz, kayaknya masih ada kesempatan 2 menit ini untuk pembahasan kita kali ini. Ustaz, sudah selesai ya? Ini pembahasannya sudah selesai. Nanti masuk ke pembahasan tayamum. Tadi berarti tentang perban sudah disinggung juga, karena tidak ada pertanyaan juga. Kalau ada pertanyaan pasti menjadi panjang. Tapi andaikan ada yang dipertanyakan tentang masalah perban tadi, bagi yang mandi besar ataupun yang berwudu, ada perbannya, ada gipnya, ada apanya, penyangganya. Kalau karena sekarang waktunya tidak cukup, bisa dimasukin saja di kolom komentar, nanti dibahas untuk Jumat selanjutnya. Iya. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya hari ini. Terima kasih untuk semua insan mesra yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih sudah berpartisipasi di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz, insya Allah kita bisa mengaplikasikan di keseharian kita, dan tentunya sangat-sangat bermanfaat dengan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.